Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Saputra dengan stambuk 2019-51045, mahasiswa program studi Sistem Informasi STIMIK Bina Bangsa Kendari. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat web yang dilengkapi dengan fitur register, login, and logout. Sebelumnya, saya telah menyiapkan sebuah data, yaitu data pemain bola. Langsung saja. Langkah pertama yaitu kita akan membuat halaman daftar atau register. Caranya yaitu kita buat sebuah file dengan nama login PHP. Isi dari login PHP kita gunakan script dari Bootstrap. Kita pilih dan copy script starter template, lalu pastekan dalam file login PHP. Kemudian detailnya kita ganti dengan nama halaman login. Dan bagian untuk H1 ini sudah tidak diperlukan, jadi kita hapus saja. Lalu di bawah body ini kita buat sebuah kelas kontainer. Lalu kita masuk kembali ke halaman Get Bootstrap di browser. Kita ketikkan car pada kolom pencariannya. Di sini kita pilih sesuatu dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini saya pilih header and footer. Kita copy dan paste ke dalam kelas kontainer. Selanjutnya, untuk kata filter kita ganti menjadi halaman login. Lalu untuk H5 sampai ahref ini kita hapus saja. Kita buka kembali Bootstrap, pilih from di menu sebelah kiri, lalu pilih input group. Misalnya di sini saya pilih basic cache sum. Tetapi saya inginkan di sini seperti bagian kedua, di mana di atas ini kita bisa mengganti menjadi user name dan di bawah ada masukan. Jadi kita copy script baris ketiga, lalu kita paste di dalam di bawah car body. Kemudian di from label ini kita ganti menjadi username dan basics URL kita ganti menjadi username. Kita tambahkan name-nya sama dengan username. Lalu untuk yang ini kita hapus, lalu kita buka kembali halaman Bootstrap. Pilih menu ikon dan ketik user pada kolom pencarian. Kita pilih sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Kita klik lalu copy script HTML-nya dan kita paste di sini. Dan kita bisa menambahkan juga require yang berarti datanya mesti dimasukkan atau diinputkan. Kemudian kita tambahkan lagi placeholder. Misalnya masukkan username. Kemudian, karena di sini kita akan membuat halaman login yang terdiri dari username dan paspor, maka kita buat satu tampilan lagi untuk paspor. Caranya kita copy script username ini, lalu kita ganti kata username menjadi paspor. Selanjutnya, ikonnya kita ganti dengan cara yang sama sebelumnya. Ketikkan unlock pada kolom pencarian ikon Bootstrap. Lalu, copy scriptnya dan pastekan di sini. Pada halaman login, saya ingin menambahkan button. Kita klik raw, lalu enter. Tambahkan margin button 3. Kemudian buttonnya itu tipenya submit dengan kelas btn primary. Dan kita kasih nama btn login. Dan di samping ini kita ketikkan login. Kemudian fitur
registernya saya akan simpan di bawah. Jika belum punya akun maka bisa melakukan daftar. Caranya, kita buat dulu kelasnya, karena tulisannya akan kita buat berada di tengah. Kita klik text center, lalu enter. Di bawah, kita ketikkan belum punya akun, silakan daftar. Dan untuk daftarnya, kita buatkan tag A, di mana ketika kita klik daftar maka akan dibawa ke bawah daftar, di halaman daftar. Kita simpan dan dilihat hasilnya. Karena di sini hasilnya agak lebar, saya mau memperkecil sedikit. Caranya adalah di bawah kelas kontainer, kita ketikkan row, lalu enter. Kemudian tambahkan justif container center. Row atau baris ini di halamannya kita ketikkan col md 6 misalnya. Lalu halaman loginnya kita posisikan ke tengah. Dengan cara di samping car header kita tambahkan test center. Kita save dan lihat hasilnya. Kita sudah berhasil membuat desain halaman login untuk webnya. Selanjutnya kita akan membuat desain untuk fitur daftar. Buatkan sebuah file dengan nama daftar PHP. Untuk isian file ini, kita kopikan saja isi dari login PHP. Setelah dipaste, kita ganti bagian title menjadi halaman daftar. Dan di bawah juga menjadi halaman daftar. Kita cek semua yang terdaftar kata login, kita ganti menjadi daftar termasuk BTN login menjadi BTN daftar. Kemudian bagian belum punya akun kita hapus saja dari kelas di atas hingga di tag div penutupnya, karena kita tidak butuhkan pada halaman daftar ini. Coba kita simpan dan kita cek hasilnya. Di sini sudah berhasil. Ketika kita klik daftar maka kita dibawa ke halaman daftar. Oke, setelah berhasil membuat tampilan daftar, kita kembali lagi ke halaman login PHP. Kita akan membuat pada saat memasukkan username dan password. Akan dicek apakah valid atau tidaknya. Caranya adalah pada from action kita ketikkan cek login PHP. Lalu kita buat file cek login PHP. Kemudian kita ketikkan tag PHP. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah variabel post btn login sudah kita klik. Jika sudah, maka kita buat sebuah variabel yang bernama username. Yang isinya adalah dari variabel post username. Jadi ini yang dikirimkan dari halaman login PHP. Kemudian di bawahnya kita buat lagi variabel password. Yang isinya adalah variabel post dengan nilainya yang dikirimkan dari form sebelumnya yang bernama password. Untuk bisa menentukan valid dan tidaknya, di sini kita buat jika username adalah admin, dan jika password adalah admin, maka login valid.
maka akan dibawa ke halaman location index PHP. Jika tidak atau password salah, maka akan dikembalikan ke location login PHP. Misalnya di sini saya akan menambahkan alt, kita buka Bootstrap, lalu klik alt, dan pilih sesuatu yang diinginkan. Misalnya kita pilih yang terdapat tanda silang di sampingnya. Maka kita copy script lalu kita paste di file login. Define login di atas di kelas card. Nanti tulisan ini kita ganti menjadi login gagal. Jadi pada saat login gagal, kita akan dikirimkan pesan bahwa paspor salah. Tidak lupa pula kita tambahkan else lagi, dimana jika username-nya yang salah, maka kita akan dikirimkan pesan username salah. Kita coba dulu. Nah, di sini alts-nya sudah muncul, tetapi di sini nantinya akan kita kendalikan menggunakan kode PHP yang mengatur kapan pesan tersebut dapat muncul. Caranya adalah kita masuk ke login PHP, lalu sebelum alts kita tambahkan tag PHP kemudian if, atau jika ada variabel yang dikirim menggunakan method get dengan nama variabelnya tadi itu adalah pesan, tag penutupnya kita simpan di akhir tag alts. Di sini tulisannya kita ganti menjadi tag PHP echo variable get pesan. Maka ketika kita jalankan, pesannya tadi akan hilang, misalnya username admin dan paspor admin. Maka kita akan diarahkan ke halaman index PHP. Jika kita coba masukkan paspor salah atau username salah, maka akan muncul alts atau pesannya. Ada satu hal penting lagi, yaitu untuk variabel username dan paspornya, pengecekannya melalui tabel. Jadi perlu kita buatkan sebuah tabel dalam database pemain bola. Misalnya namanya TB user dengan 2 kolom, di mana di sini kita ketikkan username, lalu di sini paspor. Keduanya ini tipenya kita gunakan vars. Di sini kita simpan 50 dan paspor 100. Kemudian username kita didefinisikan sebagai pribadi lalu save. Kita kembali. Agar username dan paspor yang ditambahkan di menu daftar dapat tersimpan di tab unsur, maka kita perlu masuk ke daftar PHP. Lalu di akhir script kita buatkan tag PHP if insert variable post btn daftar, atau jika btn daftar sudah diklik, maka yang dilakukan adalah di sini variabel username. Ini variabel username yang mengambil nilainya dari variabel post username. Begitu juga dengan paspor, lalu untuk menyimpan nilai tersebut. Kita ketik terlebih dahulu include koneksi PHP. Lalu core sama dengan mrcli variabel
variabel connect. Insert into type unsur value. Value-nya ada 2 nilai yang akan diinputkan. Jadi di value ini kita masukkan variabel unsur name dan variabel paspor. Di sini pada saat penginputan paspor, kita mau menambahkan fungsi paspor di pasporas. Lalu dalam kurung, kita akan acak paspornya menggunakan paspor backscript. Selanjutnya, jika kurungnya berhasil, maka akan dibawa ke login PHP. Kita ketik echo. Lalu script, lalu ketik ours, yaitu daftar sukses. Lalu ketik di sini Windows login help sama dengan login PHP. Save. Lalu kita coba terlebih dahulu. Coba kita masukkan unsur name-nya, misal paspornya 2019-51045. Kita klik daftar, maka akan muncul ours daftar sukses. Lalu klik OK. Nanti kita akan dibawa ke halaman login. Kita coba cek ke tabel user sudah masuk atau belum. Nah, dan sudah ada ya. Unsurnya Rizal dan paspornya 2019-51045. Di sini kita masih menambahkan query untuk mengecek apakah username-nya terdaftar di tabel tab user. Di sini kita masih menambahkan query untuk mengecek apakah username-nya terdaftar di tabel tab user. Pada file cek login, kita tambahkan include koneksi PHP. Lalu di bawah di sini ketik query MySQL query. Query-nya adalah select bintang from tab user where username-nya sama dengan variabel username. Kita gunakan fungsi if MySQL name row variabel query sama dengan 1. Kemudian untuk mengecek paspornya sesuai dengan yang dimasukkan atau tidak, kita ambil dulu datanya dengan cara ketik variabel data sama dengan MySQL fetch array. Maka di bawah ini pakai paspor, verify variabel paspor. Kita bandingkan apakah paspor yang kita masukkan di sini sama atau tidak dengan dari data paspornya. Jika sama, maka loginnya valid dan akan diarahkan ke indeks PHP. Dan jika salah, maka akan muncul alert atau pesan. Kita save lalu kita coba. Kita ketikkan username Rizal, lalu paspornya yang salah, maka muncul alert. Dan jika kita masukkan username dan paspornya yang benar, maka kita akan diarahkan ke arah indeks PHP. Kemudian
Agar tidak dapat sembarang orang memasuki ke halaman ini, maka kita menambahkan yang disebut dengan session. Caranya adalah kita ke indeks PHP, kita tambahkan session start, if noticed variable session username. Jika belum ada variable session username, berarti user belum login. Maka akan dibawa ke halaman login PHP. Lalu kita tambahkan exit agar prosesnya berhenti sampai di sini. Nah, inilah yang disebut proses pemeriksaan session. Jadi setiap halaman membutuhkan login terlebih dahulu, apakah loginnya sudah ada atau belum. Jika belum ada, maka dikembalikan ke halaman login. Jadi untuk membuat sessionnya itu pada saat loginnya valid, di sini kita buat sessionnya, variable sessionnya, dan tadi variable session username-nya, dan misalnya nilainya kita ambil dari data username, kita coba save dan simpan. Jadi jika kita masuk ke indeks PHP, kita tidak akan bisa masuk. Kita akan selalunya diarahkan ke login PHP. Tetapi jika kita login dengan benar, kita berhasil masuk, lalu kita copy, kita buka di tab baru, maka akan dikembalikan ke login PHP. Selanjutnya adalah cara menghapus sessionnya, yaitu dengan menambahkan logout. Kita cari terlebih dahulu di Bootstrap, di navbar. Saya copy yang ini, yang nantinya saya ganti tulisannya dengan logout. Kita paste indeks PHP. Half di sini kita ganti menjadi logout PHP. Lalu ganti namanya di sini menjadi logout. Tambahkan tag penutup UL. Kita save dan lihat hasilnya. Akan seperti ini. Selanjutnya, agar ketiga, kita klik logout, kita diarahkan untuk logout, maka perlu dibuatkan satu file logout PHP. Isinya adalah tag PHP, kemudian session start, lalu session user dan session restore. Kemudian kita header location nya ke login PHP. Kita save, maka akan dibawa ke login PHP. Ketika kita ingin membuka halaman login dengan posisi tab lainnya telah melakukan login, maka akan di header ke indeks PHP. Dan jika kita logout di sini, maka di tab lainnya juga akan melakukan logout. Demikianlah video penjelasan tentang pembuatan web yang dilengkapi dengan fitur register, login, dan logout. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.